Selamat malam, perkenalkan, nama saya Naufal Habib Sindik dari kelas 12 TKJ jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya akan menjelaskan tentang laporan saya atas permintaan klien yang berupa perbaikan jaringan dan pengaman jaringan. Berikut adalah laporan saya. Gambar ini adalah jaringan PT XYZ setelah serangan DDoS yang menyebabkan lumpuhnya beberapa jaringan. Klien menginginkan adanya perbaikan dan pengembangan pada jaringan tersebut. Untuk menghindari kejadian serupa, maka diperlukan beberapa langkah untuk menyelesaikan hal tersebut. Pertama, ada troubleshooting. Langkah-langkah perbaikan jaringan sebagai berikut. 1. Mencari letak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut. 2. Mencari cara untuk memperbaiki masalahnya. 3. Uji coba hasil perbaikan. Yang pertama, mencari letak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Saya menemukan bahwa di mana serangan DDoS tersebut menyebabkan hilangnya IP pada port serial 0/0/0 yang mengakibatkan putusnya komunikasi antara kantor pusat Jakarta dan kantor cabang Padang. Kerusakan lainnya telah saya temukan saat saya mencoba ping ke router Padang dan ISP melalui laptop Direktur Manajemen dan hasil tidak berhasil. Tidak hanya dari laptop DIR, saya juga ping melalui router JKT ke router PDG dan ISP juga tidak berhasil. Saat saya melakukan pengecekan IP dan routing pada setiap router dan switch, saya menemukan bahwa belum tersedia IP root pada Aero Padang. Untuk memperbaiki yang kedua, mencari cara untuk memperbaiki masalahnya. Untuk memperbaiki port serial 0/0/0, saya menambahkan IP yang disediakan oleh ISP, yaitu 201.123.45.2/30. Setelah ditambahkan API pada port tersebut, status dari port tersebut juga berubah dari down menjadi up. Untuk memperbaiki masalah IP root pada ROPDG untuk komunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang, perlu digunakannya RIP. Untuk menambahkan RIP dapat dilihat pada gambar di samping. Dan masalah lainnya juga terdapat pada tidak bisanya ping ke ESP, ialah tidak tersedianya gateway untuk LPDIR dan komputer klien di ROJKP. Untuk melihat IP mana yang dijadikan gateway dapat dilihat melalui setiap switch yang ada di ROJKT. Berdasarkan gambar di samping, didapatkan bahwa gateway defaultnya adalah 192.168.1.1 untuk router JKT. Gunakan IP gateway tersebut di setiap PC atau laptop klien ROJKT dengan mengisinya pada kolom default gateway dan DNS server. 3. Uji coba hasil perbaikan. Dalam percobaan ping dari ROJKT ke ROPDG dan ke ESP berhasil, yang menandakan bahwa proses penambahan IP pada port serial 0/0/0 pada ROJKT dan pembuatan RIP pada ROPDG dapat menyambung kembali komunikasi antar kantor. Didapatkan pula ping berhasil dari semua klien di Jakarta ke semua klien Padang dengan menggunakan default gateway yang dilihat pada setiap switch di Jakarta. Berikut adalah bukti keberhasilan dalam troubleshooting pasca serangan DDoS. Berikut adalah simulasi jaringan PT XYZ pasca serangan DDoS. Saya akan coba ping dari sini ke ROESP. Yang pertama kita lihat dulu ROESP mau menggunakan IP berapa. Kunci lupa. ROESP menggunakan IP 201.123.45.1 dan kita coba ping menggunakan IP tersebut di sini. Dan didapatkan bahwa hasil dari ping tersebut adalah full request timeout, yang menandakan bahwa tidak tersambungnya seluruh klien ROJKT ke ESP. Coba kita ping ke router JKT.
bisa dilihat ping ke ROJKT berhasil, yang menandakan bahwa masalahnya terdapat pada antara ROJKT yang menuju ROESP. Dan ini setelah troubleshoot. Saya coba ping dari laptop yang sama menggunakan IP yang sama. Bisa dilihat berhasil, yang menandakan bahwa benar dengan menambahkan IP pada port serial 0/0/0 pada ROJKT merupakan langkah yang tepat. Dan saya coba ping ke klien RO Padang. Router Padang berhasil, yang menandakan bahwa RIP berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Sekarang kita coba ping kliennya. Salah IP. Salah 101. Dan hasilnya berhasil, yang menandakan bahwa jaringan sudah bisa terhubung atau sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk bagian kedua, klien meminta pengembangan jaringan. Langkah-langkah pengembangan jaringan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan IP yang ditentukan oleh klien. 2. Pemisahan jaringan demi keamanan berupa pemasangan VLAN. 3. Pembuatan DHCP guna efisiensi pembagian jaringan. 4. Pembuatan EIGRP. 5. Penggunaan remote SSH dan security password. Langkah pertama, menentukan IP yang ditentukan oleh klien. IP pada jaringan Jakarta ditentukan adalah FA0/0 sebagai FA0 hingga FA0/0.3 sebagai berikut. Dan IP pada jaringan Padang juga sebagai berikut. Klien meminta menggunakan IP rentang 10.0.0.0/8 untuk jaringan Jakarta dan IP rentang 10.1.0.0/8 untuk jaringan Padang dengan detail pembagian IP di samping. Menentukan IP yang ditentukan oleh klien. Pemasangan IP yang ditentukan klien di ROJKT pada fase Ethernet 0/0. Dan pemasangan IP yang ditentukan klien di ROPDG di Ethernet pas 0/0 dan pas Ethernet 0/1. 2. Pemisahan jaringan demi keamanan berupa pemasangan VLAN. Seperti ini tampilan apabila sudah menambahkan IP pada ROJKT, yang dimana nanti IP tersebut digunakan untuk pembagian IP pada VLAN. Membuat dan menentukan VLAN untuk ASW MJM dan ASW TBO. Lalu tentukan VLAN berdasarkan ketentuan dari klien. 3. Pembuatan DHCP guna efisiensi pembagian jaringan. Pembuatan DHCP diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembagian IP jika ada penambahan klien baru. Proses ping semua klien JKT sebagai samping. Pembuatan EIGRP. Proses penggantian ERP ke EIGRP pada ROJKT ada sebagai samping. Begitu pula pada ROPDG. Uji coba ping dari ROJKT ke semua switch yang ada di ROPDG. Semuanya dinyatakan berhasil, walaupun tidak sepenuhnya. Begitupun pula sebaliknya dari ROPDG ke semua switch yang ada di ROJKT. 5. Penggunaan remote SSH dan security password. Karena pemasangan SSH yang akan menggunakan siapa saja mengakses router. Pembuatan SSH digunakan untuk mengakses sebuah router dari jarak jauh dengan tentuan masih terhubung dengan jaringan. Yang terakhir ada karena pemasangan SSH yang memudahkan siapa saja mengakses router, maka dilakukan pemasangan security pada router untuk mencegah orang tidak memiliki wewenang untuk masuk dan melihat serta mengkonfigurasi router. Berikut adalah bukti dari keberhasilan pengembangan jaringan. Berikut adalah jaringan PTXYZ sebelum dikembangkan jaringannya. IP masih penggunaan 192.168.1.1/24. Dan berikut adalah jaringan PTXYZ setelah dikembangkan. Sudah mengganti IP ketentuan dengan IP yang sudah ditentukan oleh klien. Sekarang kita lihat DHCP-nya. Dan password sudah.
tadi saya bilang, DHCP sudah dibuat dan maka dari itu akan memudahkan dalam pembagian efisiensi. Contoh seperti ini. Saat pada awal menambahkan jaringan, pasti awal semua komputer adalah statis. Setelah dibuat DHCP, kita hanya perlu membuat DHCP dan IP akan dibagi secara otomatis. Uji jawab ping ke arah arrow PDG. Mari kita coba. Oh, lupa ganti IP. Begitupun pula yang ini. Oh, ini udah. Mari kita coba ping dari awal. Bisa harus sebelah sini. Ping berhasil yang menandakan bahwa laptop direktur dan semua klien di Aero JKT dapat terhubung dengan semua klien yang ada di Aero PDG. Hanya itu saja yang dapat saya laporkan terhadap permasalahan dan permintaan dari Planeta XYZ. Sekian dari saya, terima kasih.